Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Pemirsa, para calon presiden hari ini rencananya akan memaparkan visi dan misi mereka terkait dengan roadmap perekonomian Indonesia 2024-2029. Para calon presiden dijadwalkan akan hadir dalam acara dialog pengusaha yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Lalu apa saja yang akan dipaparkan oleh para calon presiden? Untuk mengetahuinya, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang saat ini ada di lokasi acara. Insan, dialog pada hari ini apakah akan langsung menghadirkan 3 calon presiden berdialog bersama-sama di satu tempat atau akan dilakukan dengan format yang berbeda? Seperti apa, Insan? Leo, pada pagi hari ini dialog Capres 2024 bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo diselenggarakan dengan mengundang ketiga capres. Jika Anda bertanya mengenai apakah ketiganya dihadirkan secara bersamaan, bahwa pagi hari ini akan dihadirkan secara terpisah dengan format dialog berbincang interaktif. Hari ini, pada pagi hari ini baru saja pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah hadir di Menara Bank Mega, Jakarta untuk menghadiri dialog Capres bersama dengan APindo. Dan pada hari ini nanti dialog Capres 2024 akan membahas sejumlah isu makroekonomi, tantangan tensi geopolitik, mengenai juga realitas serta tantangan apa saja yang tengah dihadapi dalam dunia iklim usaha Indonesia. Nantinya pada acara ini diharapkan mampu menyelaraskan setiap peta jalan dari perekonomian yang disusun oleh setiap calon presiden yang tengah mengikuti kontestasi pemilu 2024 bersama dengan roadmap yang telah disusun oleh APindo setiap tahunnya. Pada pagi hari ini tadi diawali oleh Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menyebutkan bahwa harapannya dengan adanya acara ini akan mampu memberikan rekomendasi kepada setiap calon presiden mengenai apa yang tengah terjadi dalam dunia iklim usaha Indonesia. Seperti tadi perbincangan kami bersama dengan Sinta Kamdani menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan seperti adaptasi teknologi, peningkatan SDM, dan juga bagaimana cara untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Nantinya Anies Baswedan akan memaparkan visi misi. Jika saya melansir dari visi misi Anies Baswedan yakni Indonesia Adil Makmur untuk semua, ada beberapa poin pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan diharapkan tercapai apabila Anies Baswedan terpilih sebagai calon presiden. Seperti ada pertumbuhan ekonomi naik menjadi rata-rata di angka 5,5 sampai 6,5% pada tahun 2025 sampai 2029, dengan lalu ada pembukaan lapangan pekerjaan 15 juta lapangan pekerjaan baru, lalu ada penurunan tingkat inflasi di angka 2 sampai dengan 3% pada tahun 2029. Namun kita masih juga menantikan bersama apa yang akan disampaikan gagasan dari Anies Baswedan di hadapan para pengusaha pada pagi hari ini. Leo. Ya, Insan, tadi Anda katakan bahwa calon presiden akan datang bergiliran begitu. Itu nanti akan dilakukan semuanya di pagi hingga siang ini atau seperti apa jadwalnya rencananya, Insan? Tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Leo, pada pagi hari ini pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, direncanakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan memaparkan terlebih dahulu visi, misi, serta peta roadmap yang ia susun mengenai pertumbuhan ekonomi, lalu mengenai tantangan dunia usaha pada pagi hari ini. Lalu disusul dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang rencananya akan hadir di gedung ini pada pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan nanti datang pada malam hari pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seluruh calon presiden ini akan memaparkan peta roadmap di hadapan Asosiasi Pengusaha dengan harapan untuk bisa menselaraskan atau mensinkronisasi apa visi misi serta target-target pertumbuhan ekonomi dengan realita yang terjadi dalam iklim usaha di Indonesia agar mampu mendukung Indonesia menjadi negara maju ke depan. Demikian Leo, kembali ke Anda di studio. Ya, sedikit lagi, Insan, ada 2 pertanyaan singkat saja dijawab. Yang pertama, apakah calon presiden hadir didampingi oleh calon wakil presidennya? Pertanyaan kedua adalah apakah ini hanya pemaparan atau juga calon presiden akan menjawab kalau ada pertanyaan pengusaha? Leo, pada pagi hari ini informasi yang kami dapatkan bahwa setiap calon presiden rencananya akan hadir secara tunggal atau secara sendiri tanpa didampingi oleh pendampingnya, calon wakil presiden. Seperti pada pagi hari di belakang saya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan datang sendiri saat ini tengah
memaparkan visi dan misi di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Mengenai format dialog Capres 2024 ini, informasi terakhir dari Sinta Kamdhani bahwa nantinya akan dalam format diskusi terbuka bersama dengan Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan memaparkan visi misi, roadmap, target pertumbuhan ekonomi, dan nantinya akan mendengar juga rekomendasi dari APindo dan akan bertukar pikiran untuk menemukan keselarasan terhadap pengembangan roadmap dari APindo sendiri. Demikian, Leo. Sedikit lagi, Insan, terkait dengan apa yang akan dibahas di dalam pemaparan dan juga dialog yang dilakukan oleh APindo. Kita tahu belakangan ini kan buruh masih terus menyuarakan keinginannya untuk kenaikan upah. Kita tahu rata-rata buruh meminta kenaikan 15% untuk tahun 2024. Apakah materi-materi yang seperti ini yang penting tapi mungkin dalam tanda petik juga sensitif untuk para pengusaha untuk tahu bagaimana mereka memilih Presiden 2024 akan menjadi materi di dalam dialog seperti ini, atau memang APindo hanya akan menyuarakan hal-hal yang bersifat normatif saja? Ada keterangan terkait ini, Insan? Leo, mengenai upah bagi para pekerja, tadi kami masih mencoba untuk menunggu informasi dari Ketua Umum APindo, tapi terakhir keterangan dari Sinta Kamdhani kepada kami bahwa memang acara ini untuk membahas mengenai tantangan serta realita dari dunia usaha. Tadi seperti rekomendasi yang disampaikan dari APindo bahwa Indonesia masih cukup tertinggal dalam adaptasi teknologi serta pengembangan SDM. Lalu ada juga mengenai tantangan untuk terus memberikan konsistensi terhadap pengembangan ekonomi hijau dan juga membentuk iklim dunia usaha, baik pengusaha besar, skala menengah maupun skala kecil, untuk membentuk iklim usaha yang lebih sehat dan juga lebih efisien. Nantinya kita juga masih menantikan apakah Anies Baswedan akan membahas mengenai mengenai upah buruh ataupun suara-suara dari keinginan buruh untuk kenaikan upah minimum. Nantinya kita akan menunggu apa visi misi yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan. Tapi saya sedikit menyinggung bahwa dalam visi Anies Baswedan untuk mewujudkan Indonesia adil makmur untuk semua, dalam 8 jalan perubahan dan target perekonomian yang ingin dicapai oleh Anies, salah satunya Anies ingin menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan ingin meratakan upah minimum sesuai dengan daerahnya masing-masing. Demikian, Leo, kembali ke Anda di studio. Baik, kita harap sama-sama ada manfaat nyata dari dialog calon presiden dengan APindo. Terima kasih laporan Anda, Insan Suwardi dari Jakarta. Selamat pagi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini.